Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini saya bisa berdiri dalam keadaan sehat untuk membahas suatu topik yang sangat krusial di era modern ini. Etika bersosial media dan gerakan stop cyberbullying. Coba kita bayangkan sejenak, berapa jam waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk menatap layar ponsel. Media sosial telah menjadikan rumah kedua bagi kita. Kita berbagi momen bahagia, mencari informasi, hingga membangun jaringan. Namun di balik kemudahan itu ada sisi gelap yang mengintai, sebuah fenomena bernama cyberbullying. Cyberbullying bukan sekedar candaan atau kritik membangun. Ini adalah serangan mental yang dampaknya bisa jauh lebih permanen daripada luka fisik. Berbeda dengan perundungan fisik yang terjadi di sekolah, cyberbullying tidak mengenal waktu dan tempat. Ia bisa masuk ke kamar tidur korbannya melalui notifikasi, menyerang mental selama 24 jam sehari, dan seringkali pelakunya bersembunyi di balik akun anonim yang pengecut. Teman-teman, kita harus ingat bahwa di balik setiap akun media sosial ada manusia yang memiliki keresahan. Kata-kata kita tulis bisa menjadi penyemangat atau juga bisa menjadi luka yang membekas lama. Mungkin ada yang berpikir, itu kan cuma ketikan di layar, jangan terlalu baper. Tapi mari kita lihat kenyataannya. Kata-kata yang kita ketik dalam hitungan detik bisa meninggalkan luka yang membekas bertahun-tahun. Secara mental, korban merasa cemas, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri. Secara sosial, mereka menarik diri dari lingkungan karena merasa dunia tidak aman. Dampak terburuk. Tidak sedikit kasus di mana korban cyberbullying memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak ada lagi ruang aman baginya. Luka fisik bisa sembuh dengan obat, tapi luka mental akibat kata-kata seringkali menetap seumur hidup. Lalu, apa yang kita lakukan? Kita tidak perlu berhenti menggunakan media sosial. Kita hanya perlu menjadi cerdas. Berikut adalah langkah nyata yang bisa kita mulai hari ini. Sering sebelum sharing, pikirkan kembali sebelum memposting komentar, apakah kata-kata ini membantu? Apakah ini menyakiti orang lain? Jika kita tidak berani mengatakan secara langsung di depan wajah orang tersebut, jangan katakan itu di media sosial. Jangan menjadi penonton diam. Jika melihat perundungan di kolom komentar, jangan ikut tertawa atau memberi like. Laporkan konten tersebut dan berikan dukungan mental kepada korban. Verifikasi informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan karakter seseorang. Tahu batas privasi. Hargai diri sendiri dan orang lain. Tidak semua hal perlu dipublikasikan. Oleh karena itu, mari kita mulai menjadi pengguna media sosial yang bijak dengan cara berpikir sebelum memposting atau berkomentar, tidak ikut-ikutan menyebarkan kebencian atau gosip, menghargai perbedaan pendapat, berani melaporkan tindakan cyberbullying, mendukung dan menguatkan teman
yang menjadi korban. Menjadi keren di media sosial bukan berarti harus menjatuhkan orang lain. Justru kita akan lebih dihargai jika mampu menyebarkan hal-hal positif dan inspiratif. Luka tanpa bekas. Korban cyberbullying mungkin terlihat baik-baik saja di luar, namun hancur di dalam. Jejak digital abadi. Apa yang kita ketik dalam hitungan detik bisa bertahan selamanya. Karakter kita di masa depan ditentukan oleh apa yang kita posting hari ini. Hukum yang nyata. Ingatlah bahwa dunia maya bukan zona bebas hukum. Ada konsekuensi pidana bagi mereka yang menyebarkan kebencian dan fitnah. Teman-teman sekalian, media sosial mencerminkan siapa kita sebenarnya. Mari kita jadikan jempol kita sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, bukan sebagai senjata untuk menghancurkan mental sesama. Kita punya kekuatan untuk memilih. Apakah kita ingin diingat sebagai orang yang menginspirasi atau sebagai orang yang pernah menghancurkan harapan hidup orang lain? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Selamat malam.